Oke guys, kali ini kita mau lanjut wisata sejarah lagi ke Keraton Ratu Boko. Rasanya kurang lengkap kalau habis wisata ke Candi Prambanan dan Candi Sewu tidak mengunjungi Keraton Ratu Boko ini. Mungkin banyak juga yang bertanya-tanya, di Jogja dan Jawa Tengah ini banyak sekali candi-candi peninggalan kerajaan Mataram kuno. Tapi kok jarang sekali ditemukan tempat tinggal atau istana kerajaannya. Nah, untuk menjawab rasa penasaran tersebut, waktu yang tepat saat berkunjung ke Keraton Ratu Boko ini, yang mana Keraton Ratu Boko ini dulunya berfungsi sebagai wihara Buddha yang kemudian diambil alih oleh penguasa lokal dan merubah fungsinya dari wihara Buddha menjadi istana dan benteng pertahanan. Alamatnya yang berada di Jalan Raya Piungan Prambanan, Dusun Getak, Desa Boko Harjo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman, Yogyakarta, yang hanya berjarak sekitar 3 kilometer dari Candi Prambanan. Tempatnya ini buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 5 sore. Untuk tiket masuknya, usia di atas 10 tahun bayar 40.000 dan usia di bawah 10 tahun bayar 20.000. Di sini juga tersedia paket pelajar ataupun mahasiswa. Bayarnya 20.000 per orang, minimal 20 orang. Dan juga tersedia tiket terusan Ratu Boko Prambanan ataupun Ratu Boko Borobudur. Untuk kisah sejarah dan latar belakang serta info menarik lainnya tentang Keraton Ratu Boko ini, jangan kemana-mana, yuk langsung kita gas. Ini guys, kita mau buka tingkat Keraton Ratu Boko. Yuk, ayo. Aku tungguin ya. Tinggal terus kalian jalan. Apa ini ya? Silakan. Tiketnya disimpan kembali. Sama-sama. Oke. Ya, sayang merapinya nggak kelihatan. Langsung pium Merapi guys. Jos. Sebagai wisata sejarah sisa reruntuhan istana atau keraton kerajaan Mataram kuno, tentu saja banyak sekali fasilitas dan aktivitas yang dapat kita lakukan di Keraton Ratu Boko ini. Adapun fasilitasnya, terdapat area parkir yang cukup luas. Tersedia juga toilet, musola, toko souvenir dan papan informasi. Juga tersedia plaza dan restoran Adiwarna Cafe. Juga tersedia warung-warung makan, gazebo, camping ground, trekking, dan paket wisata edukatif. Di Keraton Ratu Boko ini juga kita dapat melakukan berbagai macam aktivitas. Yang pertama dan utama adalah menikmati view sunset yang sangat ikonik dan spektakuler, yang menjadikan Keraton Ratu Boko ini sebagai wisata sejarah dengan view sunset terindah dan paling ikonik ke-1 di Provinsi Yogyakarta. Oleh sebab itulah kalau pagi ataupun siang Keraton Ratu Boko ini terlihat sepi, dikarenakan kebanyakan pengunjung datangnya di sore hari untuk menikmati dan mengabadikan momen view sunset. Tak hanya itu, di sini juga kita dapat melakukan aktivitas seperti belajar membatik, camping, piknik, berkemah, dan bermain permainan tradisional di area yang telah disediakan. Di sini juga kita dapat melihat secara langsung bangunan peninggalan kebudayaan Hindu-Buddha, seperti melihat gapura utama, Paseban, Keputren, Pendopo, Gua Lanang, Gua Wadon, Candi Batu Putih, Candi Pembakaran, serta Sumur Suci. Halo guys, ini kita mau lanjut jalan-jalan di Keraton Ratu Boko. Udah sore guys, nggak terlalu panas. Yuk. Tuh ada tempat gambar-gambar juga. Ini sukarela pakai sepuasnya permainan tradisional. Tuh enak ya sini tuh, lengkap. Ada warung-warungnya juga situ. Terus tempat duduknya banyak. Oh, nyampe atas-atas sana coy. Oh, terus nggak apa-apa, ke atas dulu yuk. Ini kita mau naik dulu. Keraton Ratu Boko.
Nanti kita bahas semua sejarah-sejarahnya. Oh, sini juga estetik, juga tempat foto-fotonya. Oh, ramai juga di atas ini. Tuh, pada duduk-duduk. Kan tempatnya. Tuh, keren-keren. Ini ada bule-bule juga. Keren. Situs Keraton Ratu Boko ini pertama kali ditemukan oleh arkeolog Belanda yang bernama Van Boeckhaus pada tahun 1790, yang kemudian rangkaian penelitian dilakukan pada tahun 1814 hingga 1915. Penelitian yang dilakukan oleh para arkeolog dari Eropa tersebut menyimpulkan bahwa situs Ratu Boko ini terakhir kali digunakan sebagai istana sekaligus benteng pertahanan, meskipun pada awalnya dulu adalah sebagai komplek keagamaan. Kemudian pemugaran pertamanya dilakukan oleh pemerintah Republik Indonesia pada tahun 1949 sampai dengan 1954, yang fokus pada pemugaran Gapura 1 dan Gapura 2. Kemudian pemugaran Gapura Kolam berhasil diselesaikan pada tahun 1960 sampai dengan 1965. Sedangkan untuk pemugaran intensifnya yang mencakup semua area di komplek Keraton Ratu Boko ini dimulai dari tahun 1978 dan dilakukan secara bertahap hingga sekarang. Yang mana komplek Keraton Ratu Boko ini terletak di atas perbukitan dengan ketinggian 196 mdpl yang memiliki luas lahan sekitar 25 hektar atau 250.000 meter persegi, yang meliputi halaman luar, halaman tengah, halaman dalam, area kolam, Gapura 1, Gapura 2, Candi Pembakaran, Pendapa, Paseban, Keputren, Goa Lanang, dan Goa Wadon. Tuh ada pendoponya. Tuh. Pendopo. Yuk kita mau ke pendoponya sana. Ikan guys, kiri kanannya estetik sekali tuh. Nongkrong di pinggir-pinggir. Rumputnya ini jos, bawa pacar, bawa gebetan, makin romantis. Tuh, ini di atas perbukitan tuh, bukit-bukit seberangnya itu kelihatan. Kita mau lihat pendoponya itu. Ini loh, estetik sekali loh tempatnya, bersih lagi. Enaknya kesini sore jadi nggak panas. Ini kita ini jam 4 kesini, jadi udah nggak terlalu panas. Situs Keraton Ratu Boko ini dibangun oleh Kerajaan Mataram kuno pada abad ke-8 Masehi, yang dibangun oleh Raja Rakai Panangkaran, yaitu Raja Medang kedua dari dinasti Sailendra yang beraliran agama Buddha. Berdasarkan penemuan prasasti Abayagiri Wihara berangkat tahun 792 Masehi, yang mana prasasti tersebut ditemukan di sekitar komplek Keraton Ratu Boko. Di dalam prasastinya ini juga menyebutkan tokoh bernama Rakai Panangkaran mengundurkan diri sebagai raja karena menginginkan ketenangan rohani dan memusatkan pikiran pada masalah keagamaan dengan mendirikan wihara Buddha yang bernama Abayagiri Wihara, yang diduga kuat adalah komplek Keraton Ratu Boko ini. Jadi Keraton Ratu Boko ini dulunya memiliki nama asli yaitu Abayagiri Wihara, yang mana kata Abaya berarti damai dan Giri berarti bukit atau gunung, yang dapat diartikan sebagai wihara di atas bukit kedamaian. Arti tersebut merujuk pada lokasinya yang berada di atas bukit dipilih untuk tempat bertapa dan menenangkan diri. Jadi latar belakang berdirinya Keraton Ratu Boko ini dulu sebagai tempat peristirahatan spiritual Raja Rakai Panangkaran dan juga sebagai wihara Buddha untuk mengabdikan sisa hidupnya dalam ketenangan. Namun Abayagiri Wihara ini diambil alih oleh penguasa lokal yang beragama Hindu, yang merubah fungsi wihara Buddha menjadi sebuah istana dan benteng pertahanan. Estetik tempatnya. Ini luas sekali areanya nih. Peta Taman Wisata Keraton Ratu Boko.
Goa Keputren. Tuh ada goa, ada Keputren. Terus ini peta Taman Wisata Keraton Ratu Boko. Tuh banyak sekali tempatnya. Tuh parkir Toko Cendramata, Plaza Andrawina, Ratu Boko Resto, kantor area kemah, pusat informasi Gapura Keraton Ratu Boko, Candi Pembakaran, alun-alun, Batu Paseban Pendopo Keraton, Keputren, Goa Gardu Pandang. Yuk, mantap. Yuk kita ke sana dulu. Apa ini? Wih. Oh. Kayaknya kolamnya dulu ini. Dalam sekali tuh. Nih, masuk ke bawah ini kayaknya kolamnya dulu ini. Tuh, kita mau ke goanya itu dulu. Setelah kurang lebih 64 tahun Keraton Ratu Boko ini digunakan sebagai tempat wihara Buddha, pada akhirnya Rakai Walaing Empu Kambayoni merebut Keraton Ratu Boko ini pada tahun 856 Masehi. Empu Kambayoni ini adalah seorang penguasa lokal yang beraliran agama Hindu, yang mana pada masa itu Empu Kambayoni menganggap dirinya lebih layak menjadi raja dibandingkan Raja Rakai Pikatan, dikarenakan beliau keturunan langsung dari Raja Sanjaya atau merupakan cicit dari adik laki-lakinya Raja Sanjaya. Oleh sebab itulah di masa kepemimpinan Raja Rakai Pikatan, Empu Kambayoni memberontak dan berperang melawan Raja Rakai Pikatan. Namun pada akhirnya Empu Kambayoni dikalahkan oleh putra Raja Rakai Pikatan, yaitu Dyah Lokapala. Namun setelah Raja Rakai Pikatan wafat dan Dyah Lokapala naik tahta, Empu Kambayoni kembali memberontak dan berhasil merebut Keraton Ratu Boko ini, yang merubah fungsi Keraton Ratu Boko dari wihara Buddha menjadi istana dan benteng pertahanan, serta menambahkan ornamen-ornamen bernuansa Hindu. Perubahan fungsi ini juga diiringi dengan perubahan latar belakang keagamaan dari agama Buddha menjadi agama Hindu, yang kemudian mengganti namanya dari Abhayagiri Wihara menjadi Keraton Walaing, dan juga membangun Candi Badraloka atau Candi Barong di sekitar Keraton Walaing. Singkat cerita, pemberontakan Empu Kambayoni akhirnya berhasil dipadamkan dan dipukul mundur oleh Raja Dyah Lokapala. Setelah diambil alih oleh Dyah Lokapala, Keraton Walaing ini digunakan sebagai pusat pemerintahan Kerajaan Medang, dan juga digunakan sebagai tempat tinggal bangsawan khususnya bagi keturunan keluarga Sanjaya yang beraliran agama Hindu. Keren pokoknya. Yuk kita lihat yang di belakangnya itu apa. Kita lihat di belakangnya. Ini isinya apa ini? Oh, ini miniaturnya ini. Miniaturnya. Miniaturnya keren, gelar memanjat. Apa ini dalam Pak? Oh kayak ada tempat airnya nih. Nih miniaturnya. Wah keren. Pemandangannya bukit-bukit, hutan-hutan, tambah sadu. Oh ini kolam ya, kolam pemandiannya ya ini. Tuh batu-batu, tuh batu alami tuh. Awalnya dulu Keraton Ratu Boko ini memiliki nama asli, yaitu Abhayagiri Wihara, yang dapat diartikan sebagai wihara di atas bukit untuk kedamaian atau tempat bertapa dan menenangkan diri, yang kemudian diambil alih oleh penguasa lokal dan namanya diganti menjadi Keraton Walaing. Oleh sebab itulah situs Keraton Ratu Boko ini terlihat perpaduan bercorak agama Buddha dan agama Hindu, yang dulunya juga digunakan sebagai pusat pemerintahan Kerajaan Mataram kuno. Namun lambat laun Keraton Walaing ditinggalkan seiring berpindah-pindahnya pusat pemerintahan pada masa itu, dan keberadaannya menjadi teka-teki sejarah yang baru terungkap beberapa abad kemudian. Setelah ditemukan kembali, situs ini diberi nama Keraton Ratu Boko.
Penamaan tersebut berasal dari kisah legenda atau cerita rakyat setempat yang sangat populer, yang merujuk pada tokoh Prabu Boko, yaitu ayah dari Roro Jonggrang. Menurut cerita rakyat Jawa kuno, situs ini diyakini sebagai istana tempat tinggal Prabu Boko, yaitu seorang raja bertubuh besar yang berkuasa di wilayah tersebut, yang kemudian Prabu Boko dikisahkan tewas di tangan Bandung Bondowoso dan ingin melamar putrinya, yaitu Roro Jonggrang, sehingga memunculkan kisah legenda pembangunan Candi Prambanan dan Candi Sewu. Untuk nama Ratu Boko ini secara harfiah dalam bahasa Jawa yang berarti Raja Bangau. Namun dalam konteks legenda ini merujuk pada raja tersebut, yang mana nama Ratu Boko ini muncul dari penamaan oleh penduduk sekitar yang secara turun-menurun. Nih masih area hutan-hutan. Belakangnya hutan belantara ini. Nih. Masih alami nih batu-batuannya. Tuh. Penampungan air. Tuh. Water container. Oh, udah curang. Tuh. Pojok situ masih juga itu. Oh, keputren. Tuh, keputrennya di situ. Gila, luas sekali. Ngalahin luas area Candi Prambanan ini. Kali ini kita mau bahas sekilas kisah perjalanan hidup Raja Rakai Panangkaran, yaitu Raja Medang kedua dari dinasti Sailendra yang memerintah kerajaan Mataram kuno pada tahun 746 Masehi sampai dengan 784 Masehi. Raja Rakai Panangkaran inilah yang dulunya membangun Keraton Ratu Boko sebagai wihara Buddha, dan juga di bawah kepemimpinannya banyak candi-candi Buddha yang dibangun, seperti Candi Kalasan, Candi Sari, Candi Sewu, Candi Bubrah, dan Candi Lumbung. Dan tak hanya itu, Raja Rakai Panangkaran inilah yang mengawali pembangunan Candi Borobudur yang diselesaikan pada masa pemerintahan Raja Samaratungga dari dinasti Sailendra, yang merupakan cucu dari Raja Rakai Panangkaran itu sendiri. Namun untuk latar belakang Raja Rakai Panangkaran ini masih diperdebatkan, yang mana menurut Prasasti Canggal Raja Rakai Panangkaran ini adalah putra Raja Sanjaya. Sedangkan menurut Prasasti Manua Tengah III, Raja Rakai Panangkaran ini merupakan keponakannya dari Raja Sanjaya. Namun ada teori lain menyatakan bahwa Raja Rakai Panangkaran ini berasal dari dinasti Sailendra yang berhasil merebut tahta Medang serta mengalahkan dinasti Sanjaya. Oleh sebab itulah kerajaan Mataram kuno dari dinasti Sanjaya digantikan oleh dinasti Sailendra. Namun kendati demikian, di bawah kepemimpinannya, dinasti Sailendra mengalami perkembangan signifikan dalam hal pembangunan candi dan penyebaran agama Buddha, serta menunjukkan bahwa upaya saling menghormati antar pemeluk agama. Pendopo udah, keputren udah, kolam udah. Sekarang kita ke goanya. Panang Goa Wadon. Yuk kita mau naik. Ini ada gua-guanya. Ini goanya di sini. Ini goanya. Oh, gini nih goanya nih. Dari batu ini. Yuk, lanjut lagi. Tuh, keren loh, dari batu loh ini. Nih. Nih, kita mau lanjut lagi. Ini goanya.
Lihat pemandangannya, masih alami. Sebagai peninggalan kerajaan Mataram kuno, tentu saja banyak sekali bangunan-bangunan bersejarah di komplek Keraton Ratu Boko ini. Seperti gerbang 1 dan 2 berfungsi sebagai pintu utama yang megah untuk memasuki keraton. Dengan beberapa gapura kecil di sampingnya yang diduga berfungsi sebagai pos jaga prajurit. Di halaman terasnya ini juga dulunya terdapat candi batu kapur yang hanya menyisakan bagian pondasinya saja. Di halaman utamanya ini juga terdapat candi pembakaran yang di atasnya terdapat sumur suci yang dulunya berfungsi sebagai tempat kremasi dan altar untuk sesajen serta persembahan dalam ritual keagamaan. Dan di halaman utaranya terdapat bangunan paseban yang dulunya berfungsi sebagai tempat menghadap raja dan balai pertemuan. Selanjutnya di halaman belakang terdapat pendapa yang terdiri dari beberapa bagian, yaitu ruangan depan untuk ruangan tamu, ruangan tengah untuk aktivitas bangsawan dan penghuni istana, dan ruang belakang digunakan untuk pemujaan atau sembahyang. Dan di dekat pendapanya ini juga terdapat bekas kolam yang dulunya digunakan sebagai tempat mandi keluarga kerajaan. Dan juga terdapat bekas penampungan air yang dulunya digunakan sebagai sumber cadangan air di saat musim kemarau. Serta di sebelah timur pendapa juga terdapat Keputren yang dulunya sebagai komplek pemukiman dan aktivitas para putri raja, yang mana pendapa dan Keputren ini dulu memiliki dinding dan atap, namun tidak terbuat dari batu melainkan dari bahan organik seperti kayu dan sirap. Dan di barat pendapanya ini juga terdapat Goa Lanang dan Goa Wadon yang berfungsi sebagai tempat pertapaan bagi para bangsawan untuk menyepi dan bermeditasi. Candi pembakaran dan sumur suci. Nih, kita mau naik dulu. Di atas dulu. Nih, kita naik dulu, guys. Wah, makin tinggi. Oh, nih candi pembakaran dan sumur suci. Oh, sumurnya ini lumayan dalam nih. Tuh, lumayan dalam. Terus itu bekas galian juga di sampingnya ini. Tuh, bekas galiannya. Tuh, makin keren view-nya tuh. Oh, ramai sekali tuh. Pada berburu spot foto estetik. Nih, keren. Nih kita dari atas candi pembakaran dan sumur suci. Ini sumurnya di depan ini. Ini lumayan dalam. Terus itu ramai sekali pada nunggu spot foto sunset. Nih emang tak keren sih view-nya dari atas bukit sini. Dari Keraton Ratu Boko tuh. Wow, keren. Wah, mantap. Yuk yang penasaran langsung ke sini aja, guys. Dekat Candi Prambanan ini. Nih view dari atas Keraton Ratu Boko, keren guys. Tuh kota Jogja kelihatan. Nih, udah sore, udah 4:30. Ini makin rame pada berburu spot foto yang estetik dan instagramable. Tuh keren. Tuh sampai ujung-ujung sana, tadi kita kelilingnya ujung-ujung sana. Yang paling ditunggu-tunggu itu berfoto view sunset di depan sini, nih di sini tuh pada rame nunggu. Nih terus di bawah itu juga rame tuh pada foto-foto pakai pakaian adat Jawa tuh situ. Iya, tapi tak akui keren sih memang view-nya tuh. Berasap-asap itu. Tuh kota Jogja di sana, ke sana tuh Prambanan samping sini, sama Merapinya juga samping sini. Nanti kita naik ke gardu pandangnya itu. Yuk kita mau lanjut lagi. Kali ini kita mau bahas info menarik lainnya tentang Keraton Ratu Boko. Yang pertama, Keraton Ratu Boko ini bukan komplek percandian, melainkan reruntuhan istana kerajaan. Selanjutnya, daya tarik utama Keraton Ratu Boko ini bukan terletak di kisah sejarah ataupun bangunan-bangunannya, melainkan daya tarik utamanya adalah view sunset yang sangat ikonik dan spektakuler. Selanjutnya, arsitektur bangunan di komplek Keraton Ratu Boko ini perpaduan antara agama Buddha dan Hindu.
dikarenakan dibangun pada masa dua dinasti yang berbeda. Selanjutnya, Keraton Ratu Boko ini dulu juga digunakan sebagai benteng pertahanan. Dapat dilihat dari terasnya yang bertingkat 3. Selanjutnya, penamaan Goa Lanang dan Goa Wadon ini berdasarkan simbol kuno, yaitu lingga laki-laki dan yoni perempuan. Selanjutnya, asal-usul nama Ratu Boko ini berdasarkan kisah legenda yang populer di masyarakat setempat, yang mana istilah ratu ini tidak hanya dipakai untuk sosok pemimpin perempuan, tapi dulunya istilah ratu ini dipakai untuk pemimpin laki-laki atau persamaan kata dari raja. Jadi Ratu Boko ini dapat diartikan juga Raja Boko, yaitu ayah dari Roro Jonggrang. Selanjutnya, Keraton Ratu Boko ini pernah digunakan sebagai lokasi syuting Ada Apa Dengan Cinta 2, yang menjadi latar tempat Rangga dan Cinta bertemu dan mengobrol, serta pemandangan matahari terbenam yang indah. Setelah film ini tayang, Keraton Ratu Boko menjadi semakin populer dan ramai dikunjungi oleh wisatawan, terutama untuk menikmati view sunset. Nih kita mau turun dari atas gardu pandang. Yuk. Udah sore, udah jam 5-an lewat ini. Kita udah mau pulang. Tuh mataharinya udah nggak kelihatan. Dari atas ini tuh, keren. Tuh. Tapi makin rame, makin sore makin rame tuh. Tuh. Soalnya udah nggak panas. Terus view-nya makin sore makin estetik dan romantis. Tuh, yang bawa pacar, bawa gebetan, yuk wajib bawa ke sini biar makin nempel, makin sayang. Nih, di tempat Keraton Ratu Boko atau dekat Candi Prambanan ini. Tiket masuknya 40.000. Tapi kalau tiket terusan 85.000, Candi Prambanan sama Ratu Boko. Pokoknya mantap. Di atas ini view-nya juga keren, guys. Nih kita udah mau turun nih. Nih. Keren juga nih. Tuh makin rame pada berkumpul di situ tuh. Enak, udah nggak panas nih. Ya mantap lah. Yuk, yang penasaran langsung cus ke sini. Yang mana asap tadi? Dah yuk. Dah mau turun ini. Tuh Arsat udah nunggu. Yuk. Dah yuk. Kali ini kita mau bagi tips and trik saat berwisata ke Keraton Ratu Boko. Yang pertama, waktu terbaik untuk mengunjungi Keraton Ratu Boko ini di sore hari sekitar jam 3 sampai jam 5 sore untuk mengabadikan momen dan menikmati view sunset yang sangat indah dan ikonik. Sedangkan waktu terbaik dalam setahun untuk mengunjungi Keraton Ratu Boko ini pada bulan Juli, Agustus, dan September, yang sering dianggap waktu terbaik karena cuaca cenderung lebih cerah dan memaksimalkan peluang untuk menikmati view sunset yang sempurna. Selanjutnya, kalau waktu terbatas saat liburan ke Yogyakarta tapi ingin menikmati keindahan Candi Prambanan dan Keraton Ratu Boko, bisa langsung beli tiket terusan Prambanan Ratu Boko, belinya di Candi Prambanan. Jadi paginya langsung berkunjung ke Candi Prambanan, siang atau sorenya bisa langsung berkunjung ke Keraton Ratu Boko. Selain harga tiketnya lebih murah, jaraknya juga berdekatan. Selanjutnya, saat berkunjung ke Keraton Ratu Boko, sebaiknya menggunakan alas kaki yang nyaman dan bawa perbekalan seperti snack dan air mineral. Dikarenakan area Keraton Ratu Boko sangat amat luas dan bangunan-bangunannya terpisah jauh. Selanjutnya, kalau ingin menerbangkan drone harus mengantongi 3 izin terlebih dahulu, yaitu Kelanut Adi Sucipto, Polsek Prambanan, dan BPCB DIY. Selanjutnya, untuk mengabadikan momen menggunakan kamera profesional atau untuk prewedding, pastikan berkoordinasi dengan pihak pengelola terlebih dahulu. Oke guys, berakhir sudah perjalanan kita di Keraton Ratu Boko ini. Yuk jangan lupa di subscribe, like, share, and comment ya guys, biar tambah semangat buat konten-konten selanjutnya. Oke, dadah, see you. Pantai Ngobaran nih, nuansa Bali. Keren-keren.
acara nyandranan. Tuh lihat bukit-bukitnya keren sekali tuh. Nih pantainya lagi surut sebelah sini, enak.